Pemirsa, jumpa kembali di channel Belajar dan Berbagi. Video kali ini kita akan belajar mengenai pentingnya melakukan validasi software sesuai dengan persyaratan standar dan peraturan. Komputer dan peralatan otomatis saat ini telah banyak digunakan secara luas di berbagai fase siklus hidup produk alat kesehatan, mulai dari desain hingga pengujian dan analisa laboratorium, inspeksi dan penerimaan produk, pengendalian produksi dan proses, pengendalian lingkungan kerja, pengemasan, pelabelan, ketertelusuran, pengendalian dokumen, manajemen komplain, servis, bahkan pembuangan dan sebagainya. Validasi perangkat lunak ini merupakan kegiatan yang penting. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa proses realisasi yang dioperasikan oleh perangkat lunak berlangsung sesuai dengan harapan, dan untuk memastikan bahwa perangkat lunak mencapai tujuannya sesuai dengan maksud penggunaannya atau intended use-nya. Mengapa perlu validasi perangkat lunak? Jadi dari hasil analisa di Food Drug Administration atau FDA mengenai recall produk-produk alat kesehatan ini mengungkapkan bahwa beberapa disebabkan oleh kegagalan perangkat lunak, terutama yang disebabkan adanya perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak. Perangkat lunak apa saja nih yang perlu divalidasi? Ya. Jadi persyaratan validasi ini berlaku untuk perangkat lunak yang digunakan yang pertama sebagai komponen produk alat kesehatan. Yang kedua, perangkat lunak yang merupakan produk alat kesehatan itu sendiri. Yang ketiga, perangkat lunak yang digunakan dalam proses produksi. Yang keempat, perangkat lunak yang digunakan untuk pemantauan dan pengukuran. Yang kelima, perangkat lunak yang digunakan dalam implementasi sistem manajemen kualitas. Semua aplikasi tersebut perlu memenuhi persyaratan untuk validasi perangkat lunak. Namun pendekatan validasi yang digunakan untuk setiap aplikasi ini dapat bervariasi. Di dalam ISO 9001 versi 2015 ini dijumpai satu klausul yang menetapkan syarat validasi dan revalidasi berkala, yaitu di klausul 8.5.1. Di dalam standar ISO 13485 versi 2016 ini dijumpai ada 3 klausul yang menetapkan syarat validasi perangkat lunak, yaitu klausul 4.1.6, juga klausul 7.5.6, dan juga klausul 7.6 ya. Sedangkan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 2017 ini dijumpai 2 klausul yang menetapkan syarat validasi perangkat lunak, yaitu pada klausul 3.A.2.B1 dan juga klausul 3.A.2.B.2. Apa saja nih persyaratan yang ditetapkan di dalam standar dan peraturan tersebut? Mau tahu penjelasannya? Ikuti terus video yang satu ini. Pemirsa, ketika produsen membeli perangkat lunak atau menggunakannya, mereka harus memastikan bahwa perangkat lunak akan berfungsi sebagaimana yang dikehendaki dalam aplikasi yang mereka pilih. Dan validasi perangkat lunak ini merupakan kegiatan yang penting untuk memastikan bahwa proses realisasi yang dioperasikan oleh perangkat lunak ini berlangsung sesuai dengan harapan dan memastikan bahwa perangkat lunak mencapai tujuannya sesuai dengan maksud penggunaannya. Ketentuan mengenai validasi perangkat lunak yang tercantum di dalam klausul standar dan peraturan, apabila diterapkan, tentu akan sangat membantu produsen dalam memastikan bahwa perangkat lunak akan berfungsi seperti yang dikehendaki. Ya. Untuk membahas ketentuan mengenai validasi perangkat lunak yang tercantum di dalam beberapa standar dan peraturan, saya dibantu dengan beberapa referensi. Antara lain adalah
ISO 13485 2016, a complete guide to quality management in the medical device industry. Ya. Saat ini penggunaan perangkat lunak ini semakin meningkat, baik pada produk alat kesehatan maupun untuk otomatisasi manufaktur, dan juga pada operasi sistem kualitasnya. Ya. Perangkat lunak yang dibeli ini mungkin mempunyai banyak aplikasi, namun hanya beberapa yang dibutuhkan oleh produsen. Nah, dalam hal ini produsen bertanggung jawab atas kecukupan perangkat lunak yang digunakan. Nah, ketika produsen ini membeli perangkat lunak, mereka itu harus memastikan bahwa perangkat lunak akan berfungsi sebagaimana yang dimaksud dalam aplikasi yang mereka pilih, dan tentu saja sesuai dengan yang mereka harapkan. Ya. Dan saat ini banyak aplikasi perangkat lunak komersil lain yang dapat dijumpai. Ini misalnya nih untuk pengolahan data, spreadsheet, database, atau bahkan perangkat lunak yang digunakan untuk menerapkan sistem manajemen kualitas, dan masih banyak lagi. Di dalam standar ISO 9001 versi 2015 subklausul 8.51 mengenai pengendalian produksi dan penyediaan servis ini menetapkan bahwa organisasi harus melaksanakan produksi dan penyediaan servis dalam kondisi terkendali, dan kondisi terkendali ini antara lain harus meliputi pelaksanaan validasi dan revalidasi berkala terhadap kemampuan proses produksi dan penyediaan servis untuk mencapai hasil yang direncanakan, di mana hasil outputnya tidak dapat diverifikasi dengan pemantauan dan pengukuran pada tahap berikutnya. Kemudian di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 20 tahun 2017 ini mengenai cara pembuatan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang baik. Di dalam peraturan tersebut, persyaratan mengenai validasi itu dicantumkan dalam 2 pasal. Antara lain, yaitu di pasal 3.A.2.B.1. Ini mengenai prosedur wajib yang meliputi prosedur validasi proses steril dan prosedur validasi aplikasi piranti lunak komputer. Dan di pasal yang berikutnya yaitu pasal 3.A.2.B.2 ini mengenai rekaman, yaitu rekaman validasi proses produksi, rekaman validasi proses sterilisasi, dan rekaman validasi penggunaan piranti lunak komputer. Ya. Selanjutnya di dalam standar ISO 13485 ini persyaratan mengenai validasi ini ditetapkan di dalam beberapa klausul. Misalnya nih, di klausul 4.1.6, klausul 7.5.6, dan juga di klausul 7.6. Ya. Di dalam konteks ISO 13485, persyaratan yang perlu diperhatikan mengenai validasi perangkat lunak ini antara lain: 1. Aplikasi perangkat lunak komputer yang digunakan di dalam sistem manajemen mutu yang dapat mempengaruhi kualitas produk harus divalidasi. Yang kedua, organisasi ini harus menetapkan prosedur yang didokumentasikan untuk melakukan validasi perangkat lunak yang digunakan di dalam sistem manajemen mutu. Dan yang ketiga, validasi ini harus dilakukan sebelum penggunaan awal aplikasi perangkat lunak. Dan yang keempat, validasi ini harus dilakukan setelah ada perubahan terhadap perangkat lunak. Dan yang kelima, ruang lingkup dan tingkat validasi dan validasi ulang ini harus ditetapkan sesuai dengan risiko terkait dengan penggunaan perangkat lunak di dalam sistem manajemen mutu. Mari kita bahas satu persatu. Di dalam klausul 4.1.6 ini menetapkan bahwa yang pertama, organisasi harus mendokumentasikan prosedur untuk validasi aplikasi perangkat lunak komputer yang digunakan di dalam sistem manajemen mutu. Yang kedua, aplikasi
perangkat lunak semacam itu harus divalidasi sebelum mulai digunakan dan sesudah adanya perubahan terhadap perangkat lunak atau terhadap aplikasinya. Yang ketiga, pendekatan spesifik dan aktivitas terkait dengan validasi perangkat lunak dan revalidasi ini harus sebanding dengan risiko terkait dengan penggunaan perangkat lunak. Dan yang keempat, catatan aktivitas validasi tersebut harus dipelihara. Klausul 4.1.6 tersebut ini meliputi perangkat lunak yang digunakan dalam implementasi sistem manajemen mutu. Ini misalnya, yang pertama perangkat lunak untuk merekam dan memelihara riwayat alat kesehatan. Yang kedua, misalnya sistem komputer yang digunakan untuk membuat, memodifikasi dan memelihara catatan elektronik. Yang ketiga, misalnya untuk mengelola tanda tangan elektronik. Yang keempat, misalnya sistem ERP. Yang kelima, misalnya untuk aplikasi analisa statistik dan sebagainya. Nah, sistem komputer tersebut ini perlu divalidasi untuk memastikan apa? Yang pertama, memastikan keamanan. Yang kedua, integritas data. Yang ketiga, akurasinya. Keempat, keandalannya. Kelima, konsistensi kinerja yang dikehendaki. Yang keenam, kemampuan untuk menjaga keamanan catatan yang diperlukan dalam proses realisasi produk dan sebagainya. Pada dasarnya, persyaratan ini berlaku untuk setiap perangkat lunak yang digunakan di dalam sistem manajemen mutu. Apakah yang dikembangkan oleh produsen sendiri atau dikembangkan oleh kontraktor atau yang dibeli. Apabila produsen memutuskan untuk tidak menggunakan semua fungsi perangkat lunak, maka produsen hanya perlu melakukan validasi terhadap fungsi-fungsi yang digunakan di dalam proses realisasi produk. Sebagai contoh, jika produsen membuat produk tetapi tidak menyediakan kegiatan servis, sedangkan sistem ERP memiliki modul servis, maka produsen tidak diharuskan untuk melakukan validasi modul servis tersebut. Selanjutnya, untuk klausul 7.5.6 ini mengenai validasi proses produksi dan penyediaan servis. Apa saja nih yang ditetapkan? Yang pertama, organisasi ini harus mendokumentasikan prosedur untuk melakukan validasi aplikasi perangkat lunak komputer yang digunakan dalam produksi dan penyediaan servis. Yang kedua, aplikasi perangkat lunak harus divalidasi sebelum penggunaan awal dan sesudah adanya perubahan terhadap perangkat lunak atau aplikasinya. Dan yang ketiga, pendekatan khusus dan aktivitas terkait dengan validasi perangkat lunak dan validasi ulang ini harus sebanding dengan risiko terkait dengan penggunaan perangkat lunak, termasuk pengaruhnya mengenai kemampuan produk untuk memenuhi spesifikasinya. Dan yang keempat, catatan hasil dan kesimpulan validasi serta tindakan yang diperlukan dari hasil validasi ini harus dipelihara. Ya. Validasi untuk proses produksi dan penyediaan servis ini bisa meliputi antara lain misalnya perangkat lunak yang digunakan dalam memproduksi produk dan dalam proses realisasi. Misalnya nih, perangkat lunak CNC atau Computer Numerical Control untuk mengoperasikan mesin. Bisa juga dalam PLC atau Programmable Logic Controllers dalam peralatan manufaktur dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas ketetapan yang ada di dalam klausul 7.6. Ini mengenai pengendalian alat pemantau dan pengukur. Nah, jadi di dalam klausul 7.6 ini menetapkan bahwa pertama, organisasi harus mendokumentasikan prosedur untuk melakukan validasi aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk pemantauan dan pengukuran persyaratan. Yang kedua, aplikasi perangkat lunak harus divalidasi sebelum penggunaan awal dan sesudah ada perubahan terhadap perangkat lunak atau aplikasinya. Yang ketiga,
pendekatan khusus dan aktivitas terkait dengan validasi perangkat lunak dan validasi ulang ini harus sebanding dengan risiko terkait dengan penggunaan perangkat lunak, termasuk tentu saja pengaruhnya terhadap kemampuan produk untuk memenuhi spesifikasi. Ya. Dan yang keempat, catatan hasil dan kesimpulan validasi serta tindakan yang diperlukan di dalam validasi, dari validasi tersebut harus dipelihara. Ya. Pengendalian alat pemantauan dan pengukuran ini meliputi perangkat lunak yang digunakan untuk mengendalikan pemantauan dan pengukuran proses. Yang kedua untuk output proses. Yang ketiga untuk pemantauan pengukuran kondisi lingkungan kerja dan sebagainya. Ya, demikian tadi kita telah belajar mengenai pentingnya melakukan validasi perangkat lunak sesuai dengan persyaratan standar dan peraturan. Semoga bermanfaat. Jumpa kembali pada video selanjutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.